Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Popian Dibaso dari PGSD 4F mata kuliah berbicara. Di sini saya akan membacakan legenda Timun Mas. Alkisah di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, ia hidup sebatang kara. Karena tidak mempunyai anak, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepiannya. Namun harapan itu telah pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Ia hanya menunggu keajaiban untuk bisa mendapatkan seorang anak. Ia sangat berharap keajaiban itu akan terjadi padanya. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan, biasanya tempat mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Bos Rini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku? Tanyanya dalam hati dengan ragu. Namun perempuan parubaya itu berusaha menepis keraguan hatinya. Dengan penuh harapan ia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan itu di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang dikira berisi seorang bayi, tapi ternyata hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya. Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa yang berdiri di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Ha. Demikian suara tawa raksasa itu. Mbok Srini pun tersentak kaget seraya membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah hadir di dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Jangan takut, hai perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar tuan raksasa, jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mendapatkan seorang perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkannya anak itu kepadamu. Begitu Mbok Srini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman itu timun hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun masak, Mbok Srini memetiknya lalu membawa pulang ke gubuknya dengan susah payah karena berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu, ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Ngok. Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberi nama bayi Timun Mas. Cup, jangan menangis anakku sayang. Timun Mas, hibur Mbok Srini. Perempuan parubaya itu tak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Suatu malam Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu ia selalu duduk termenung seorang diri, hatinya sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayangi itu.
Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Mbok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anak sematawayangnya ikut bersedih. "Maafkan ibu, anakku. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Mbok Srini dengan wajah sedih. "Rahasia apa, ibu?" tanya Timun Mas. "Ketahuilah, Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu." Belum selesai ibunya bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksud ibu?" Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan mendatangi menjemput anak itu untuk dijadikan santapan. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun. Keesokan harinya pun pagi-pagi sekali berangkat Mbok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui petapa dan ia menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan Petapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada," kata Mbok Srini. "Apa yang bisa kubantu, Mbok Srini?" Mbok Srini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. "Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan ini bungkusan ini," jelas petapa itu. "Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikut petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu." "Baik Bu," jawab Timun Mas. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya semalam, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu Mbok Srini dan Timun hidup berbahagia. Demikian dongeng Timun Mas dari daerah Jawa Tengah, Indonesia. Cerita di atas memberikan pelajaran bahwa orang yang selalu berkhianat, jahat terhadap orang lain seperti raksasa itu, pada akhirnya akan celaka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.